Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri CJ season 3 dalam podcast cerita ini akan menceritakan kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman dulu. Bersama saya Bang CJ yang akan menceritakan kisah ini. Selamat mendengarkan dimanapun kalian berada. Jadi kisah ini terjadi sekitar tahun 2008 di salah satu sekolah daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun, saya tidak bisa menyebutkan nama sekolahnya agar menjaga nama baik sekolah tersebut. Tetapi sekali lagi, ini hanya kisah di zaman dulu yang berdasarkan kisah nyata. Dan mari kita mulai ceritanya. Bangunan sekolah itu memiliki 3 lantai. Pada waktu itu lantai 1 yang diisi oleh kelas 9, lantai 2 yang diisi oleh kelas 8, dan lantai 3 yang diisi oleh kelas 7. Masing-masing diantaranya ada 5 kelas. 91 sampai 95, 81 sampai 85, dan 71 sampai 75. Dan memang pada masa itu bangunan sekolahnya cukup angker. Apalagi di dekat halaman parkir terdapat satu pohon asem yang menjulang cukup tinggi. Awalnya bermula di lantai 3, kelas paling ujung, yaitu kelas 75. Ruangan kelas ini jika dari tampak gedung depan, tepatnya ada di sebelah kanan. Di ruangan kelas yang diisi sekitar 38 siswa dan siswi itu tampak biasa saja. Mereka saling mengobrol dan saling bersenda gurau. Karena memang pada waktu itu guru sedang tidak ada di kelas. Suatu ketika ada 4 siswa yang bernama Kevin, Aldi, Ibnu, dan Fauzi duduk di paling belakang. Saat itu mereka saling bercerita tentang hal-hal yang lucu. Dan tepat di depan bangku mereka ada 2 siswi yang bernama Rifka dan Fitri. Karena penasaran dengan 4 lelaki itu yang sedang asik bercanda, Rifka pun menoleh ke belakang dan bertanya, "Pada ngomongin apa sih? Seru banget kayaknya." Lantas Kevin menjawab, "Itu si Aldi mau nabung pakai celengan babi, kan ada-ada aja." Kevin sambil tertawa. Rifka pun ikut tertawa terbahak-bahak, tetapi lama-kelamaan tertawanya semakin pelan dan wajahnya jadi semakin menyeramkan. "Rifka, lo kenapa?" sambil menepuk pundaknya. Rifka pun tak menjawab. Ia masih saja tertawa. Dari kejauhan Ibnu bilang, "Gara-gara celengan babi ya?" Namun ia tetap saja masih tertawa. Dan keempat siswa itu semakin lama semakin ketakutan. Lalu Aldi menanyakan ke Fitri yang duduk di sebelahnya Rifka, "Fit, temen lu kenapa itu ketawa mulu?" Fitri langsung menoleh ke arah Rifka. Ia pun bertanya, Rifka, lu kenapa? Udah dong ketawanya." Setelah itu Rifka berhenti tertawa, namun wajahnya menjadi sinis. Melihat kejadian tersebut, 4 siswa laki-laki itu kabur ke depan kelas dan berteriak, Rifka kesurupan." Mendengar suara teriakan mereka, para siswa yang lain menoleh ke arah Rifka, dan ada juga yang ikut kabur keluar kelas. Sementara Fitri, teman sebangku dengan Rifka, mencoba menenangkan dan berdoa sebisa mungkin. Beberapa siswa juga ikut membantu, dan ada juga di antara mereka yang segera memanggil guru untuk segera ditangani. Di sisi lain, Kevin, Aldi, Fauzi, dan Ibnu hanya melihat di depan pintu kelas. Karena kejadian ini, sebagian siswa dan siswi di kelas lain melihatnya dari luar. Rifka kini kembali tertawa, dan kali ini benar-benar sangat kencang. Kedua matanya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Teman-temannya terus berusaha untuk menyadarkannya, namun hasilnya nihil. Selang beberapa menit kemudian, Rifka diam lagi, dan tatapannya ke pintu luar kelas sambil jarinya menunjuk ke arah sana. Merasa seperti ditunjuk oleh Rifka, Kevin, Aldi, Fauzi, dan Ibnu yang berada di pintu kelas, mereka pun berempat langsung lari keluar kelas. Kala itu juga guru tak kunjung datang. Tiba-tiba Rifka memberontak sambil berteriak. Teman-teman yang ada di sampingnya semakin ketakutan. Karena sangat kuat, ia pun lepas dari cengkraman teman-temannya dan berlari keluar kelas. Kala itu suasana jadi semakin riuh. Para siswa mencoba untuk menangkap Rifka yang semakin memberontak. Tetapi lagi-lagi terlepas. Karena tenaga makhluk yang ada di dalam tubuhnya begitu sangat kuat.
Kemudian ia berlari ke arah tangga yang ada di tengah-tengah kelas. Saat menuju tangga, siswa yang lain berhasil menangkapnya. Di dekat tangga, Rifka sudah dikerubungi banyak siswa lainnya. Keadaan menjadi sangat chaos. Hingga akhirnya Rifka terjatuh dari tangga dan tubuhnya terpelanting sampai ke bawah. Semua berteriak histeris. Dan sebagian siswi langsung menghampiri dan berusaha untuk memegang Rifka yang masih dalam kendali makhluk tersebut. Tak lama kemudian, salah satu guru datang yang memang bisa menangani hal-hal yang seperti ini. Kami menyebut beliau Pak Mun. Dengan bacaan doa-doanya yang sampai 5 menit, Rifka kemudian sadar. Wajahnya masih terlihat lesu dan keringat mencucur di seluruh tubuhnya. Ia pun mengatakan, "Kenapa ini? Kok bisa ada di sini?" Dengan suaranya yang masih terbata-bata. Pamun menjawab, "Gak apa-apa, kamu istirahat dulu aja ya. Nanti kalau sudah pulih, baru nanti kamu bisa ingat." Akhirnya semua siswa kembali ke kelasnya masing-masing. Sementara Rifka dibawa ke ruang UKS untuk beristirahat ditemani oleh Fitri. Dan siswa-siswi yang ada di kelas 75, sebagian dari mereka masih ada yang ketakutan. Sama seperti halnya keempat siswa yang bermula melihat Rifka kesurupan. Aldi pun mengatakan, "Takut gue, apalagi pas tadi dia nunjuk ke kita." "Lu sih bilang celengan babi," Kevin menimpal. "Ah, tapi kan lu yang ngomong, Vin." Aldi sembari tertawa. Selang beberapa jam, azan zuhur berkumandang. Seperti biasa, semua siswa-siswi sholat berjamaah, dan setelah usai sholat jamaah, mereka kembali ke dalam kelas untuk pelajaran selanjutnya. Di dalam UKS, Fitri bertanya pada Rifka, "Kamu udah ingat, Rif? Tadi tuh kamu kesurupan loh." Sontak Rifka kaget. "Hah? Kesurupan?" "Iya," Fitri menjawab. "Aku gak tahu, Fit. Seingat aku pas tadi lagi ketawa-tawa sama Kevin, tiba-tiba aku ngeliat bayangan hitam masuk gitu aja. Habis itu aku udah gak ingat apa-apa lagi." Rifka menjauh sambil berbaring. Beberapa menit kemudian, Rifka beranjak dari tempatnya lalu mengatakan, "Masuk kelas aja yuk, Fit." "Loh, kamu udah mendingan?" tanya Fitri. "Udah kok, yuk." Dan mereka berdua jalan menuju kelas, dan sesampainya di kelas, teman-teman yang lain menghampiri Rifka dan bertanya-tanya saat ia tadi mengalami kesurupan. Namun Kevin, Aldi, Ibnu, dan Fauzi enggan untuk bertanya pada Rifka karena mereka masih takut apa yang tadi terjadi. Bahkan mereka berempat sampai pindah tempat duduk. Setelah kejadian itu, selang 3 hari kemudian, tragedi itu kembali lagi di kelas yang sama, di kelas 75. Dan pada hari itu, jauh lebih banyak yang mengalami kesurupan. Suatu pagi di hari Kamis, setelah 3 hari kejadian kesurupan yang dialami oleh Rifka, salah satu siswi yang ada di kelas 75. Dan para siswa seperti biasanya mengikuti pelajaran. Bahkan saat itu tidak ada tampak kejadian hal-hal yang aneh. Dan bel istirahat pertama berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar kelas. Kevin dan Aldi menuju kantin belakang yang ada di dekat halaman rumah. Sampai di sana, Kevin dan Aldi memesan mie dan gorengan yang menjadi favorit para siswa. Saat sedang asik duduk di kantin sambil menyantap makanan, dari kejauhan siswa lainnya berteriak, "Ada yang kesurupan." Kevin dan Aldi saling menatap lalu bergegas melihatnya. Benar saja, salah satu siswi dari kelas lain sedang kesurupan. Tubuhnya dikendalikan oleh makhluk yang ada di dalamnya. Ia berteriak kencang seperti waktu Rifka kesurupan. Sayangnya Kevin dan Aldi tidak bisa lihat secara jelas karena sudah banyak beberapa siswa yang saat itu menghubungi. "Siapa ya, Vin, yang kesurupan?" Aldi sembari melongo. "Gak tahu, gak kelihatan," timpal Kevin pada saat itu. "Ayo kita ke kelas, kasih tahu ke yang lain." Ia pun berdua lari ke kelasnya untuk memberitahukan teman-temannya termasuk Ibnu dan Fauzi. Sampai di kelas, Kevin dan Aldi nafasnya tersenggah-senggah. Ibnu dan Fauzi yang belum turun ke bawah dibuat heran ada apa dengan kedua temannya ini. "Ada yang kesurupan di kantin bawah," saut Kevin. "Ah, yang bener lu," Ibnu menjawab. "Iya bener, ramai banget itu."
Aldi menegaskan, "Ayo lihat yuk." Dan percakapan mereka didengar oleh siswa yang ada di ruangan kelas 75. Sebagian dari mereka ada yang berbondong-bondong melihat. Saat mereka berempat sampai di kantin, terlihat dari kejauhan Pamun sedang menangani siswi yang sedang kesurupan itu. "Apa ya penyebabnya? Kok jadi banyak yang kesurupan belakangan ini?" Kevin bertanya pada ketiga temannya. "Gak tahu juga gue. Apa karena awalnya gara-gara kita ya?" Ali menimpal. "Ah, masa iya gara-gara itu doang?" Ibnu pun menyaut. "Shh, udahlah jangan dipikirin. Masuk kelas lagi aja yuk." Fauzi menjawab. Setelah istirahat usai, semua siswa jadi banyak yang ketakutan. Perihal tentang kesurupan yang saat ini telah terjadi. Termasuk 4 sahabat itu. Kevin, Aldi, Ibnu, dan Fauzi. Pelajaran kini kembali dimulai. Seorang guru yang masuk di kelas 75 sedang menerangkan di papan tulis. Usai ia menerangkan, guru itu duduk di bangku depannya dan menyuruh para siswa untuk mengerjakan tugas. Suatu ketika urutan tempat duduk siswa di sebelah kanan, tepat di bagian meja guru, seorang siswa yang bernama Dila menyandarkan kepalanya di meja tempat duduknya. Ia mengarahkan kepalanya ke arah tembok sambil menulis sesuatu. Teman sebangkunya pun, Dita, bertanya pada Dila, "Lu ngapain, Dil?" Dila tak menjawab. Dita pun menegur lagi, tapi tetap tak dijawab. Dita akhirnya bertanya pada temannya yang ada di depannya, Dila kenapa itu ya? Diam aja, gue manggil dari tadi." Teman sebangkunya pun menepuk bahu Dila dan bertanya, "Dila, kamu kenapa?" Dila pun menengok. Wajahnya sudah cukup pucat dan menangis sesenggukan. Dita dan temannya yang ada di depannya shock melihat Dila. Lagi-lagi semua siswa di ruangan kelas 75 itu panik. Karena mendengar kejadian itu, guru langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Dila. Ia pun bertanya, "Kamu kenapa, Dila?" Dila tidak menjawab. Mimiknya berubah menjadi ketakutan. "Istighfar, Dila, istighfar," saut guru wanita tersebut. Tiba-tiba Dita mengatakan, "Ya Allah, Bu, lihat." Ia kaget melihat di bagian meja bangkunya Dila seperti gambar abstrak seorang wanita dengan rambut panjangnya. Ternyata ketika tadi Dila sedang menyandarkan kepalanya dan menulis sesuatu, yaitu sedang menggambar makhluk tersebut. Dita dan para siswa lainnya langsung menghindar ketakutan. Dan lagi-lagi guru mencoba menenangkan. "Tenang semuanya, tenang. Istighfar semuanya." Lantas guru itu duduk di sebelahnya Dila. Ia bertanya lagi, "Apa yang kamu lihat, Dila? Kenapa kamu bisa gambar kayak gitu, Dila?" Dila hanya menunjuk ke sudut arah bagian kelasnya dan berbisik kepada guru tersebut. Ia mengatakan, "Di depan meja ibu itu, di belakangnya aku lihat nenek-nenek, Bu. Dan di depan pintu sana ada perempuan rambutnya panjang. Terus di belakang sana sambil menunjuk ke arah bagian tempat duduknya Kevin dan teman-temannya, ada kayak raksasa hitam, Bu." Astagfirullahaladzim. Guru itu pun menyebut. Dan tak lama kemudian, ia pun langsung mengatakan kepada siswa di depan kelasnya agar semuanya meninggalkan kelas. Siswa yang ada di kelas 75 berbondong-bondong keluar. Sementara guru itu langsung membawa Dila ke Pamun agar dinetralkan. Seperti biasa, Kevin, Aldi, Ibnu, dan Fauzi bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Dila. Mereka pun langsung bertanya pada Dita. "Dit, tadi si Dila kenapa?" tanya Fauzi. "Itu tadi si Dila gue nyaut tapi diem aja. Gue kira sakit. Gak taunya pas gue lihat di mejanya kayak ada gambar abstrak perempuan rambut panjang gitu." "Waduh, serem juga ya," ucap si Kevin. "Terus apa lagi, Dit?" "Katanya gue denger dia lihat makhluk halus gitu sebelum dia tiba-tiba kayak gitu. Si Dila ngeliat kalau di belakang meja guru ada sosok nenek-nenek. Di pintu ada perempuan rambutnya panjang. Terus di belakang kalian paling pojok ada kayak sosok raksasa hitam." "Aduh, kenapa di dekat kita ya?" ucap Ibnu. Dan selepas kejadian itu, para siswa semuanya diberhentikan sementara belajarnya. Dan terlihat di sudut-sudut ruang depan kelas lainnya sudah ramai dengan para siswa yang bertanya-tanya ada kejadian apa lagi.
Tiba-tiba bel pulang sekolah terdengar. Siswa lainnya bersorak gembira. Memang biasanya mereka pulang sekitar pukul 2 siang. Karena ada beberapa kejadian siswa yang mengalami hal-hal mistis, maka kepala sekolah memutuskan untuk memulangkan siswa lebih awal. Dan keempat sahabat itu masih penasaran dengan penyebab kesurupan yang sering terjadi. Sebelum pulang, Kevin pun mengajak 3 temannya untuk berbicara tentang hal ini di halaman sekolah mereka. Gue masih penasaran. Kevin sembari menatap ketiga temannya. Iya, gue juga, ucap Aldi. Tapi tadi gue denger sih dari siswa lain. Penyebabnya gara-gara kalau pohon asem yang di dekat halaman parkir habis dipangkas, pasti ada kesurupan. Ibnu pun menjawab. Ah, masa iya sih? Fauji pun menimpa. Nggak tahu juga sih, itu kata siswa lain. Katanya mereka tahu itu dari kakak kelas kita. Ya tapi kita lihat aja nanti. Kalau memang dipangkas lagi, ada nggak yang kesurupan? Ibnu pun menjawab lagi. Seiring berjalannya waktu, sekolah itu setiap bulannya selalu saja ada siswa yang kesurupan. Entah itu siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Bahkan pernah terjadi di mana satu hari itu banyak yang kesurupan massal. Hingga akhirnya Kevin dan ketiga temannya naik ke kelas 2. Mereka pun turun satu tangga di tengah-tengah gedung sekolah. Tapi sayangnya Kevin pindah sekolah pada saat itu. Ia harus pergi ke kampung halamannya di Padang karena beberapa hal urusan keluarganya. Perpisahan Kevin bersama teman-temannya terjadi kala itu. Ia juga mengatakan jika masih penasaran tentang apa penyebab kesurupan yang sebelumnya terjadi. Nanti kalau kita ketemu lagi atau lewat komunikasi, kasih tahu gue ya tentang kesurupan itu, ucap Kevin. Iya Vin, lu hati-hati di sana ya. Nanti kita kabarin tentang hal ini. Ali pun menjawab. Suasana cukup haru di kala itu. Selang liburan semester berakhir, Ibnu dan Aldi tetap satu kelas di kelas 82 yang ada di sebelah kiri gedung. Sementara Fauji berpisah dengan kedua temannya di ruang kelas 84 sebelah kanan gedung. Pohon asam yang ada di depan halaman sekolah sudah mulai tumbuh cukup besar. Aldi, Ibnu, dan Fauji dari lantai 2 menatap arah pohon itu. Fauji pun sambil menunjuk dan mengatakan pada dua temannya, lihat deh itu, pohon asamnya udah mulai tumbuh lagi. Cepet banget ya. Ya kita lihat aja nanti. Kalau misalkan dipangkas lagi dan ada yang kesurupan, bisa jadi dari situ penyebabnya. Ibnu pun menjawab. Hari demi hari berlalu. Akhirnya pohon asam itu dipangkas karena sudah cukup membesar. Aldi, Ibnu, dan Fauzi melihat proses pemotongan itu dari lantai 2 di kelas mereka. Aldi menunjuk ke arah pohon itu. Tatapan kedua matanya begitu serius. Lihat lu, pohon asamnya dipangkas tuh, saut Aldi. Semoga aja setelah ini gak ada yang kesurupan, ucap Ibnu. Iyalah, jangan. Serem juga kalau banyak yang kesurupan. Fauzi pun menimpal. 3 hari berselang pohon asam itu dipangkas, tiba-tiba salah satu siswi kesurupan di kamar mandi bawah dekat kantin. Bermula 2 orang siswi dari kelas 7 yang hendak ingin pergi ke kamar mandi. Rizka dan Putri, siswi dari kelas 72. Ketika Rizka baru keluar dari kamar mandi, ia pun menunggu temannya, Putri. Sekitar 1 menit menunggu, Putri temannya belum juga keluar dari kamar mandi. Rizka mulai curiga. Akhirnya ia pun mengatakan sambil mengetuk pintunya. Putri, udah belum? Namun Putri tidak menjawab di dalam kamar mandi. Rizka mulai curiga. Ia terus mengetuk-ketuk pintunya, mencoba untuk membuka, tapi terkunci dari dalam. Terdengar suara gumamam dari dalam kamar mandi. Tak ayal, Rizka menyadari kalau Putri sepertinya sedang kerasukan. Ia langsung berlari meminta pertolongan kepada guru yang ada di dekat tangga sekolah. Dan terlihat ada 2 guru perempuan yang sedang mengobrol di depan pintu ruang kepala sekolah. Ibu, teman saya kayaknya kesurupan di kamar mandi. Dan tanpa pikir panjang, 2 guru itu pun bersama Rizka menuju kamar mandi. Sampai di sana, mereka kesulitan
karena pintu kamar mandinya terkunci. Dua guru tadi menyuruh Rizka untuk memanggil guru laki-laki yang lain, termasuk Pak Mun. Rizka pun mengiyakan. Sementara dua guru itu mengetuk-ketuk sambil mencoba membuka pintu kamar mandi. Setelah hampir 5 menit menunggu, Rizka datang bersama satu guru laki-laki dan Pak Mun. Dari luar juga sudah ada beberapa murid yang mulai melihat kejadian ini di dalam kamar mandi wanita. Di dalam kamar mandi, suara gumaman Putri semakin terdengar. Karena pintu kamar mandi itu dikunci dari dalam, mau tak mau harus didobrak. Satu guru laki-laki yang bernama Pak Asep akhirnya mendobrak pintu itu. Benar saja, Putri sudah tergeletak. Tetapi ia masih bergumam sangat menyeramkan. Putri kemudian digotong dan dibawa ke ruang UKS. Sementara siswa lainnya sudah semakin banyak yang melihat kejadian ini. Sampai pada akhirnya Aldi dan Ibnu yang sedang ada di kelas mengetahui kejadian yang baru saja terjadi dari siswa lainnya. "Ada yang kesurupan," ucap seorang siswa lain. Aldi dan Ibnu saling menatap. "Benar berarti Nu, karena pohon asem itu yang habis dipangkas," ucap Aldi. Ibnu hanya tertegun. Saat bel istirahat berbunyi, mereka langsung bertemu dengan temannya Fauzi. Tadi katanya ada yang kesurupan lagi ya sebelum istirahat di kamar mandi?" tanya Fauzi. "Iya, tadi gue juga dikasih tahu. Bakalan mulai lagi nih banyak yang kesurupan," jawab Aldi. "Pohon asem berarti ya?" tanya Fauzi lagi. "Iya bener, katanya gara-gara dipangkas," ucap Ibnu. Di tahun itu pun cukup banyak terjadi kesurupan. Murid-murid dari kelas 7 sampai kelas 9 hampir mengalami hal mistis yang sedang terjadi. Satu cerita ketika semester akhir sudah ingin selesai. Perpisahan kelas 9 diadakan di sekolah. Guru seni budaya pun memberitahukan kalau Bene Ibnu dan kawan-kawan ikut tampil di acara perpisahan sekolah. Memang kebetulan Aldi, Ibnu, dan Fauzi dikenal dengan bermain musik di sekolah itu. Mereka pun punya cerita yang tidak bisa dilupakan saat malam hari sebelum acara besok dimulai. Jadi kala itu Aldi, Fauzi, dan beberapa temannya menginap di sekolah setelah ikut gladi resik sorenya. Ibnu malam itu tidak ikut menginap. Ia memilih tidur di rumah. Ia pun juga tidak menjelaskan apa-apa saat itu. Pada malam harinya sekitar pukul 10, panggung sudah mulai tersusun rapih. Dan alat-alat band juga sudah terpasang. Ada sekitar 10 siswa dari pengisi acara musik termasuk Aldi dan Fauzi. Mereka semua memang sudah saling kenal dan satu grup band yang dipecah menjadi 3 band. Sekitar jam 11 malam, sebagian dari mereka ingin melihat panggungnya lebih dekat. Atau sekedar melihat alat-alat bandnya yang ada di panggung. Dan suasana di sana tidak terlalu terang. Halaman sekolah cukup gelap waktu itu. Sampai pada akhirnya salah satu siswa yang bernama Angga iseng memukul snare drum. Semua pun kaget. Dan Angga tertawa. "Bercanda aja lu. Udah malam nanti dibalik gangguin baru tahu rasa," ucap Adi kakak kelas mereka. Sialnya dari kejauhan di dekat halaman parkir, Angga melihat 2 mata berwarna merah. Ia bilang, apaan itu di ujung dekat parkiran?" Semua yang ada di panggung melihat. Aldi berteriak, "Setan!" Lantas semuanya turun dari panggung dan berlari ke kelas di dekat ruang guru tempat mereka beristirahat. Di dalam kelas, mereka semua ketakutan. Lalu tak lama kemudian salah satu dari mereka lari keluar sekolah karena rasa takutnya. Malah yang lain pun mengikuti dan berlari sampai keluar kelas. Di luar kelas, mereka bingung mau kemana lagi. Aldi pun mengatakan, "Gue balik aja kan rumah gue deket. Takut gue." Teman yang lain bilang, "Gak setia kawan lu. Tahu nih," sahut teman yang lain. Bara, kakak kelas yang ikut tidur di sekolah bilang, "Udah ayo masuk. Jangan takut lah. Kan juga ada Pak Mun yang mau nginap. Kita panggil dia aja." Gak enak, masa bangunin beliau sih?" Andi pun mengatakan. "Udah gak apa-apa, daripada kita ketakutan." Bara menjawab lagi.
Mereka pun beramai-ramai masuk sekolah lagi, lalu mengutuk-utuk Pak Mun yang tidur di dalam ruang guru. "Pak, Pak Mun, Assalamualaikum." Selang beberapa menit, Pak Mun membuka pintunya lalu mengatakan, "Kenapa ini malam-malam ngutuk-ngutuk?" "Ini Pak, tadi Angga lihat di dekat halaman parkir ujung ada mata warnanya merah. Makanya kita kabur semua pas lagi lihat panggung." Andi pun menjawab, "Duh, kalian lagi jam segini malah keluar-keluar," ucap Pak Mun. Akhirnya Pak Mun dan mereka semua ke arah panggung di dekat halaman sekolah. Ia pun ngecek apakah ada makhluk halus yang mengganggu di sekitar sana. Mulutnya bergumam. Pak Mun berdoa sambil membawa tasbihnya. Namun ketika itu salah satu kabel konslet dan meledak cukup keras. Teman-temannya yang ada di situ kaget dan ketakutan. Pak Mun mencoba menenangkan dan mengatakan, "Kalian tenang, baca ayat kursi yang banyak. Selepas itu kalian sholat tahajud." Aldi dan semua teman-temannya menuju musola dekat samping ruang guru. Mereka pun sholat supaya tidak ada gangguan yang terjadi pada mereka. Tetapi bukannya khusyuk, malah sholatnya pada cepat-cepat karena saking ketakutannya. Kemudian mereka semua kembali ke kelas. Mereka ingin cepat-cepat pagi hari, karena semua sudah sangat ketakutan pada waktu itu. Suatu pagi, akhirnya mereka semua bersiap-siap untuk acara perpisahan sekolah. Tak lama Ibnu datang, dan ia sudah rapi dengan stylenya sebagai vokalis. Fauzi pun berkata pada Ibnu, "Untung kemarin malam lu gak nginep, Nu, karena tadi ada kejadian serem banget." "Hah? Yang bener? Serem kenapa?" Ibnu pun bertanya. "Iya, si Angga pas kita lagi cek-cek panggung, dia ngeliat ada 2 mata merah di ujung halaman parkir." Fauzi pun menjawab, "Duh, untung gue gak ikut nginep semalam." Ibnu sembari tertawa. Kala itu acara perpisahan berjalan dengan lancar. Aldi, Ibnu, dan Fauzi juga naik ke kelas 3. Tapi mereka semua pisah kelas. Aldi di kelas 94, Ibnu di kelas 92, dan sementara Fauzi di kelas 95. Pada hari itu Fauzi kumpul bersama Ibnu dan Aldi di kantin saat bel istirahat. Kalian tahu ceritanya enggak? Katanya di sebelah sekolah kita tuh yang rumah warga di atas pernah melihat makhluk kepala buntung di dekat kandang ayam, ucap Fauzi. "Duh, serem banget ya," Ali menimpal. "Lu dengar dari siapa?" tanya Ibnu. "Itu dari si Iman, anak kelas 91. Bapaknya malam-malam lihat kejadian itu." Fauzi pun menjawab lagi. "Makin serem aja ya di lingkungan sekolah kita," ucap Aldi. Setelah mereka di kelas 9, masih ada kejadian kesurupan dari beberapa siswa dan siswi lainnya. Hingga akhirnya mereka pun lulus dari sekolah itu dan membawa cerita mistis yang mereka pernah alami. "Keluar juga ya kita dari sekolah itu," ucap Aldi. "Iya, tapi gue masih pengen dengar-dengar kabar soal kesurupan itu. Apa masih ada lagi setelah kita lulus?" Fauzi pun menjawab kala itu, "Ya nanti kita berkabar aja kalau udah di SMA." Ibnu pun menimbal. Ternyata kabar itu sampai ke Aldi, Ibnu, dan Fauzi. Usai mereka lulus, masih tetap ada yang kesurupan. Bahkan teror itu terus terjadi selama bertahun-tahun. 17 tahun lamanya mereka lulus dari sekolah itu. Di tahun ini, 2025, Fauzi pun kumpul bersama Aldi dan Ibnu. Lalu ia bercerita tentang usai mereka lulus dan mengumpulkan potongan demi potongan cerita yang ia dapatkan. "Kalian inget gak soal sekolah kita di zaman dulu? Gue dapet cerita ini dari adik-adik kelas kita. Itu tuh sampai tahun 2018 kejadian kesurupan dan pohon asam itu. Pernah juga dengar ceritanya, jadi waktu mau ditebang habis pohon asamnya, tiba-tiba mesin pemotongnya rusak. Itu sering banget kalau mau dipotong habis. Terus juga ada sebagian angkatan dari mereka pernah doa bersama agar terhindar dari hal-hal yang mistis. Tapi sih gue dengar terakhir itu tahun 2018. Akhirnya pohon asam itu bisa ditebang habis. Dan sampai sekarang katanya udah gak ada kejadian lagi." Fauzi pun menegaskan,
Lama juga berarti ya. Gue udah jangan ngikutin sih, ucap Aldi. Ibnu pun mengatakan, ya mungkin makhluk penunggu yang ada di pohon asem itu keganggu akibat ditebang dan akhirnya neror siswa-siswi bertahun-tahun. Tapi untungnya udah bisa ditebang habis sih. Tapi lu tahu gak sih kabarnya Kevin? Sejak pindah sekolah sampai sekarang gak ada kabarnya loh. Kemana dia ya? Lah iya, baru inget. Ibnu dan Fauzi menjawab bersama. Dan itu tadi kisah dari Mr. X yang bercerita tentang kejadian teror arwah di sekolahnya dulu. Dan jika kalian punya cerita mistis apapun, baik itu horor, santet, pesugihan, dan lain-lainnya cukup panjang, bisa DM ke kontak atau DM ke Instagram Misteri CG. Bang CJ pamit, tunggu cerita Misteri CG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.